الصالحات وتنزل البركات وتحصل النفحات وصلى الله وسلم على سيد السادات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi, kita muliakan Abuya beserta keluarga besar. Yang kami hormati Bapak Bupati, yang kami hormati para wali yang hadir, para alim ulama, para kiai, dan di sini hadir Dr. Ali yang alhamdulillah telah menyampaikan nasihat, juga kepada Kiai Zain guru kita bersama. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ini tidak ada niat bicara. Tadi saya datang, niat itu sebenarnya tadinya mau hadir di mana ada Abuya. Akhirnya saya tadi baru kembali juga dari Malaysia. Kemarin di Malaysia, hari ini baru tiba di Gorontalo. Jadi memang sebenarnya masih belum fit karena satu malam tidak tidur. Tapi insya Allah karena tadi saya dengar ada Abuya di kota Gorontalo, tiba-tiba saya dengar katanya sudah ke Limboto. Tapi wallahu alam, kita doakan insyaallah beliau sehat afiat insyaallah. Amin Allahumma amin. Sebenarnya kalau sudah ada air, sebenarnya ini tayamum sudah batal. Ini beliau-beliau ini sudah air semua. Jadi kalau dalam wudu itu, ini kan kalau kita berwudu ada airnya. Ini beliau-beliau air, jadi saya tayamumnya cuma debu. Jadi kalau sudah ada air maka tayamum batal. Tapi saya diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata. Sebenarnya bukan tausiah. Kalau tausiah beliau-beliau kan Syekh Al-Habib Umar, guru kami Al-Habib Umar bin Hafid dari Yaman, beliau menyampaikan sesungguhnya jalan orang-orang menuju kepada Allah itu macam-macam. Ada yang hanya jalannya pelan, jalan kaki, ada yang berlari, ada yang naik pesawat, ada yang kilat cepat jalannya. Dan semua ini tergantung dari masyhad. Apa itu masyhad? Dalam ilmu kesufian, masyhad itu pandangan. Justru itu kita tahu bersama beda antara pandangannya Abu Bakar dengan pandangannya sahabat yang lain. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi, memandang Nabi Muhammad itu dengan pandangan yang luar biasa dan berbeda dengan pandangan sahabat yang lain kepada Nabi Muhammad SAW. Justru itu dikatakan al-madad ala qadril mashhad. Pemberian anugerah dari Allah itu sesuai tergantung daripada pandangan seorang murid kepada mursyidnya. Alhamdulillah saya sudah pernah ke Aceh. Waktu saya lihat, ya mungkin kalau dilihat ini kan macam-macam tanggapan, macam-macam komentar. Akhirnya waktu itu saya berangkat dan juga dengan guru saya ada Ustadz Hamdan Ladiku. Waktu itu kami berangkat bersama sampai di sana. Saya lihat, masya Allah, di MPTT ini yang saya pikirkan awal waktu itu, ini tasawuf ini kan banyak sekali di Indonesia. Dan yang mu'tabarah ini ya wallahu alam, mungkin dari sekian banyaknya tarekat mungkin hanya beberapa yang mu'tabar. Yang lain ini saya yakin kurang mu'tabar. Ini mumpung ada yang datang di sini dari Jatman. Akhirnya subhanallah saya sampai di sana dan itu perjumpaan saya dengan Abuya secara langsung. Saya pernah hadir waktu itu dengan Abuya. Saya hadir waktu beliau datang acara di daerah Tapah, di lapangan Tapah saya hadir, cuman saya ada acara jadi datang terlambat, saya pakai tutup, jadi saya duduk di belakang, jamaah tidak tahu. Saya dengar penyampaian beliau yang cukup halus luar biasa.
dan ini menambahkan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu keimanan duduk dengan orang soleh ini berarti orang tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau duduk sebagaimana di zaman Nabi Muhammad ada namanya Hanzalah. Hanzalah ini datang sama Nabi, dia bilang sama Nabi, dia bilang, Rasulullah, saya ini sudah munafik. Dia bilang, munafik bagaimana kamu wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, ya Rasulullah, saya itu kalau duduk bersamamu, saya itu seakan-akan melihat surga dan neraka di hadapan saya. Tapi kalau sudah kembali ke rumah saya, berjumpa dengan istri dan anak-anak, semua itu hilang. Maka ini dianggap oleh Hanzalah adalah munafik. Maka Nabi SAW menyampaikan, kalau seandainya engkau bisa pertahankan, maka itu adalah kebaikan yang lebih untukmu. Maka di sini disampaikan oleh Nabi, terkadang kita ini hadir mungkin di hadapan Abuya, iman kita naik. Tapi ketika kita keluar dari tempat ini mungkin jumpa dengan istri dan anak-anak kembali lagi seperti akhlak yang sebelumnya. Di justru itu kita harus sering-sering duduk dengan orang soleh. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah selalu bersama orang-orang yang shadiqin. Siapa itu shadiqin? Shadiqin itu yang tadi disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Ali, ya, yaitu mursyid kamil mukammil. Justru itu alhamdulillah saya lihat waktu jumpa dengan Abuya, itu beliau sambut saya luar biasa. Saya duduk di dekat beliau, tenang luar biasa batin saya. Akhirnya waktu itu yang di benak saya, ya, yang namanya tarekat ini sholat jamaahnya jarang. Yaitu yang kita lihat yang banyak torikoh yang mengaku torikoh, tapi sholat jamaahnya jarang. Ternyata ketika saya sampai di sana, Abuya itu yang selalu memimpin sholat 5 waktu. Saya bilang luar biasa. Saya sholat di waktu di Aceh, sholat terus. Ada beliau yang mimpin sholat 5 waktu. Beliau sholat. Dan saya berpikir lebih awal dulu, tarekat itu kalau sholat cepat sekali. Ternyata sholat beliau lama sekali, Masya Allah. Ya mungkin yang kami ini yang bukan tarekat, Masya Allah, sholatnya mungkin agak cepat daripada orang yang ahli tarekat. Justru itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ini sebenarnya kalau mau bilang sufi, karena Syekhana Al-Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Jufri pernah bilang ke kami waktu itu, dia bilang kita orang ini sulit sekali mengaku sebagai sufi. Sufi itu berat sekali. Sufi itu berat sekali. Kata beliau, saya ini nuhibbu, saya ini hanya pecinta saja, pecinta kepada orang-orang yang bertasawuf. Saya sulit sekali menjadi ahli tasawuf. Artinya selevel beliau tidak merasa beliau sufi. Apa itu sufi? Alladzi safahu Allahu qalbah, yang hatinya disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa harus ada yang membimbing? Ini pertanyaan yang seringkali timbul. Saya di Yaman 4 tahun. Itu di Yaman ada satu kampung namanya Masileh. Di situ ada salah seorang ulama sudah meninggal, namanya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau itu adalah guru Al-Habib Ali Al-Habasyi yang terkenal di Indonesia, punya kitab karangan Maulid Simtud Durar. Itu beliau luar biasa, punya guru Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Saya baca di beberapa kitab, ternyata di kampung beliau itu orang-orang yang di kampung Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir sangat luar biasa pengakuan mereka kepada Al-Habib Abdullah bin Husain. Kata mereka apa? Kami ini tidak pernah merasakan hidup di dunia kecuali setelah meninggalnya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi selama ada beliau, kami rasa kami di surga. Kami rasa kami duduk itu di surga. Kami tidak pernah rasa itu kami ada di dunia. Pokoknya di dekat beliau hati kami tenang, di dekat beliau hati kami tentram, di dekat beliau kami selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan kami tidak tinggal di dunia. Maka inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki mursyid.
hidup mereka tenang. Ketika berada di dekat mursyid, hati mereka tenang, hati mereka damai, tidak ada rasa di dalam hati mereka cinta kepada dunia, seakan-akan mereka sudah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, saya sampaikan dari pengalaman saya, teringat satu syair. Ini syair sebenarnya terkenal di dalam kitab-kitab para ulama, salah satunya di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Di dalam kitab tersebut pembukaannya Imam Nawawi, beliau menulis syair. Karena kami waktu di Yaman wajib hafal Riyadhus Shalihin. Jadi di awal muqaddimah itu beliau Al-Imam Nawawi menuliskan begini. Jadi Imam Nawawi ini ternyata tokoh sufi yang hatinya itu Masya Allah. Kita kalau baca dalam kitab syarah Sahih Muslim, di kitab Al-Minhaj, itu disebutkan bahwa Al-Imam Nawawi itu kalau memuji orang-orang yang bertasawuf, beliau memuji luar biasa. Kan beliau kan punya perawi sanad hadis. Itu setiap rawi yang mungkin beliau bertasawuf itu beliau puji, beliau katakan as-sufi, as-sufi, as-sufi. Beliau puji terus. Setiap kali mendapatkan salah satu perawinya itu adalah ahli tasawuf. Beliau menulis begini, Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kata beliau, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang soleh. Jadi Allah punya khusus di dunia ini, ya tidak semua pasti, tapi Allah punya orang-orang khusus yang bisa dikatakan paku dunia, paku bumi. Mereka ini apa? Tolakud dunia wa khawful fitana. Mereka menalak dunia, ditalak itu dunia. Tahu ditalak? Ditalak. Kayak istri kalau ditalak selesai sudah. Jadi dunia itu ditalak sama mereka. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, tidak ada hubud dunia. Kita ini kadang-kadang kalau melihat ada seorang waliullah, ada seorang mursyid yang kehidupannya mewah, kita katakan apa? Ini cinta dunia. Jangan. Dunia itu bukan dinilai dari zahir, dunia itu dinilai dari batin. Berapa banyak orang sekarang ini yang tidak memiliki dunia secara zahir, hatinya penuh dengan dunia. Tidak ada uang, tapi hatinya ingin dunia itu luar biasa. Justru itu kita sering lihat, mungkin Abuya pakai mobil mewah. Ini Abuya kok mursyid pakai mobil mewah. Ikhwan, dunia itu dinilai bukan dari zahir, dunia itu dinilai dari hati. Justru itu tanyakan di dalam hati orang-orang soleh, ada enggak dunia? Tidak ada. Mereka anggap dunia ini tidak seberapa. Terus itu dikatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kata Nabi Muhammad, dunia ini kalau selevel dengan sayapnya nyamuk, maka tidak mungkin orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan diberikan walaupun hanya segelas air. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ini hatinya orang-orang soleh. Mereka mentalak dunia, ditalak itu dunia. Gak ada dunia di dalam hati mereka, sofi, hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya dari perjumpaan saya dengan Abuya setelah itu, alhamdulillah sampai kami mengikuti beliau, ya cuman sampai di Aceh, kemudian ke Medan, langsung berpisah waktu itu. Alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu, khususnya juga dari wali Jakarta. Ini wali Jakarta ini sebenarnya beliau ini ulama, cuma beliau ini sangat tawadu. Saya banyak dapat ilmu dari beliau. Beliau itu kalau menyampaikan ilmu sederhana tapi masuknya ke hati. Banyak orang yang berbicara mungkin bicaranya biasa, bicaranya Masya Allah luar biasa, bicara tentang agama, tasawufnya. Ini tasawuf hanya kalam. Tahu tasawuf kalam? Tasawuf hanya bicara. Dia baca kitab tasawuf, dia jelaskan. Itu mudah. Tapi praktek itu yang sulit sekali. Praktek itu kalau berbicara itu langsung tembus ke hati. Itu saya lihat kalau wali Jakarta berbicara, beliau jarang sekali menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis, tapi mengena ke hati. Daripada ada orang yang berbicara hadis Quran luar biasa, tapi Masya Allah tidak sampai ke hati. Saya teringat daripada kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani.
Beliau ketika menyuruh anaknya untuk berbicara dengan Quran hadis, tafsirnya, penyampaian hadisnya seperti ini dan itu. Akhirnya orang-orang tidak ada satupun yang menangis. Ketika duduk anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri. Ini hakikat tasawuf. Ketika beliau berdiri, beliau hanya menyampaikan ada satu keluarga malam itu kelaparan. Tiba-tiba ikan yang sudah disediakan di meja dimakan sama kucing dan akhirnya mereka tidak makan malam itu. Semua satu majelis menangis semua. Tidak ada yang disampaikan dari ayat Al-Quran dan masing-masing menafsirkan kasihan saudara muslim tidak makan begini, masing-masing menafsirkan dengan penafsiran yang mereka punya, tidak menyampaikan hadis dan Al-Quran. Nah, ini yang disebutkan dengan kalam sufi. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, inilah insya Allah dari apa yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya tidak niat ceramah, jujur saya sampai tadi maghrib masih ada agenda, jadi tadi juga saya tidur ya. Kalau bukan hati saya yang insya Allah ingin berjumpa dengan Abuya, mungkin sulit sekali saya mau datang ke sini. Tapi sama alhamdulillah hati saya ingin sekali jumpa. Ya, walaupun tidak jumpa secara jasad, insya Allah berjumpa secara rohani insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, walafu minkum. Dan acara ini alhamdulillah terima kasih kepada seluruh penyelenggara. Ya, sebenarnya yang luar biasa itu yang selalu mengatur karpet, yang luar biasa itu yang pasang umbul-umbul, yang luar biasa itu yang mengatur jamaah. Ya, bukan berarti yang di panggung ini luar biasa. Saya teringat ada satu, ini penutup ya, boleh 1 menit lagi ya, tidak apa-apa. Saya teringat ada satu orang soleh di Jakarta, namanya Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Beliau sudah meninggal, senior saya waktu di Yaman. Itu Habib Mundir mimpi Rasulullah, habis bikin acara di Monas besar sekali, banyak jamaah yang hadir. Akhirnya beliau rasa sudah bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Malam itu beliau mimpi Nabi Muhammad. Ketika mimpi Nabi Muhammad berseri-seri. Akhirnya Habib Mundir tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau sangat gembira dengan acara tadi malam? Kata Nabi Muhammad, na'am, saya sangat gembira dengan acara tadi malam. Kemudian ditanya sama Habib Mundir, ya Rasulullah, sebenarnya yang paling engkau senangi tadi malam itu siapa? Sebenarnya Habib Mundir ini ingin supaya namanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kalau kau paling senangi di dalam majelis itu? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ya Mundir, tolong kirim salam saya kepada orang yang memasang umbul-umbul dan yang mengatur karpet. Apa sebabnya? Mereka ini majhulun fid dunya wa masyhurun fis sama. Mereka tidak dikenali di dunia. Orang tidak tahu mereka di luar sana yang ngatur jalan, kita tidak tahu. Mereka itu hatinya yang lebih dekat dengan Abuya yang menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Justru itu jangan kita ini kadang-kadang sudah kelas. Di situ saya yakin dan 100% Masya Allah kawan-kawan yang di luar yang mengatur jamaah, yang ngatur karpet seharian urus ini, saya yakin mereka lebih dicintai Abuya dibandingkan kita yang hadir mungkin di panggung ini sebenarnya. Tapi yang ulama-ulama pastinya Insya Allah mudah-mudahan kita semua dibanggakan oleh Abuya Insya Allah, dan Insya Allah kita semua hatinya dibersihkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.